Terima kasih Mas Ainun. Tadi ada orisinilitas, ada lokalitas. Nah di Ngawi ada yang menarik nih Mas Ainun, Pak Bupati. Apapun yang terjadi dengan wajah media kita dan apapun yang terjadi dengan wajah media sosial kita, di setiap sudut Kabupaten Ngawi tertulis Ngawi Ramah. Nah ini orisinilitas dan lokalitas. Pak Bupati, apa pesan Ngawi Ramah yang sebenarnya ingin disampaikan? Barangkali bisa dikutip oleh teman-teman media yang hadir saat ini. Ramah terhadap investasi misalkan, sebentar lagi akan banyak pemudik, 23% pemudik akan melintasi Jawa Timur dan pasti melewati Ngawi. Ramah terhadap pemudik misalkan, atau keramahan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kabupaten Ngawi, Pak Bupati? Oke, terima kasih Mas Arif. Jadi slogan atau moto Ngawi Ramah itu dicetuskan oleh Bapak Bupati, Pak Insinyur Budi Sulistiono, Pak Kanang waktu itu. Beliau ingin bagaimana suatu birokrasi itu melayani, ya. Melayani siapa? Ya tentu saja melayani seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, ya. Terus kemudian melayani siapapun yang mengharapkan untuk bisa mengakses apapun yang ada di Kabupaten Ngawi. Melayani itu dengan seperti apa? Ya, terus akhirnya tercetus suatu birokrasi itu melayani dengan keramahan. Ya, ramah itu sendiri ya banyak ya, secara komprehensif. Ramah itu ya setiap apa yang kita kerjakan itu kemudian bisa diterima oleh khalayak luas, itu suatu hal yang menyenangkan, ya. Jadi kita diajarkan waktu itu di birokrasi melayani dengan hospitality, dengan keramahan, dengan kebaikan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita sepakat, saya meneruskan, ya, apa yang menjadi ide beliau waktu itu. Nah, kita tetap teruskan karena memang sejatinya birokrasi itu seperti itu, ya. Birokrasi yang melayani dengan baik, dengan ramah. Ya, kalau investasi itu ya cepat, mudah, ya, transparan, akuntabel dan seterusnya. Nah, itu gambaran ramah menurut beliau itu seperti itu, dan kami sepakat sehingga sampai hari ini slogan atau moto Ngawi Ramah itu juga menjadi pegangan bagi seluruh teman-teman ASN di Kabupaten Ngawi dalam rangka menjalankan tugas keseharian mereka. Seperti itu, Mas. Ngawi Ramah, positif sekali nih Mas Ainun. Apa pesan yang terkandung? Tulisannya mengepung Kabupaten Ngawi. Mas Ainun ini sebagai aktivis jurnalisme positif nih, Mas Ainun. Prakteknya kira-kira bagaimana nih Mas untuk ini mencari formula sekaligus mencari model kolaborasi ya kan di Kabupaten Ngawi ini, barangkali bisa menjadi bekal untuk kawan-kawan yang hadir di sini. Begitu. Oke. Logika jurnalisme di era digital saat ini, kita ngaji atau tadarus algoritma. Algoritma itu saat ini didikannya adalah riset-riset yang dilakukan untuk menjadi algoritma, menjadi pandangan mayoritas. Itu apa? Nah, ternyata ditemukan dan terbangunnya konstruksi algoritma itu adalah nilai. Nilai di mana? Contoh kecil, saya ke Ngawi.
kira-kira orang yang pertama kali misalkan ke Ngawi atau 2 kali ke Ngawi, dia akan cari apa dalam pikiran kita? Jempol kita memegang handphone itu apa yang akan dicari? Kuliner kah? Atau hotel kah? Atau ketemu dengan canang misalkan? Apa kira-kira? Nah, hal itu pertama kali yang kita ketuk dari jempol kita, yang berkaitan itu yang akan dihadirkan oleh Google yang ada di permukaan di handphone kita. Apa yang kita klik sesuai dengan pandangan kita, yang dicari adalah nilai. Saya mendapatkan sesuatu. Saya tidak akan buka ini kalau saya tidak menemukan sesuatu dalam apa yang kita cari. Contoh, berapa perguruan tinggi di Ngawi misalnya. Saya kepingin tahu berapa perguruan tinggi di Ngawi. Ada maksud lain, misalkan saya tahu ada ponakan saya atau anak saya ingin dikuliahkan di Ngawi. Ada nilai itu yang didapat. Konstruksi itu dibangun oleh platform global. Maka kita sebagai pemproses atau sebagai pihak yang memproduksi data, memproduksi informasi, memproduksi berita, jika kita mengambil logika algoritma itu, kita tidak ketinggalan, tidak akan ketinggalan. Nah, artinya bahwa algoritma itu juga dipakai oleh AI. Bisa silahkan nanti teman-teman misalkan minta aja ke AI itu siapa sosok Bupati Ngawi. Dia akan dijelaskan profilnya, lahirnya, karirnya, struktur banget. Tapi jangan yang gratisan. Kalau yang gratisan bisa jawabannya salah-salah. Misalkan ada gitu. Dari mana tergantung AI itu mengeruk data soal beliaunya sebagai bupati seperti apa. Nah, konstruksi itu yang harus dibangun oleh kita. Kalau saya lebih pada, karena di redaksi saja, tidak pada sisi murni bisnis media, tapi pada sisi produksi konten. Nah, saya tertarik misalkan apa yang disampaikan Pak Bupati, yang dimaksud Ngawi ramah itu apa sih? Jika tidak ada satu basis digital yang menjelaskan yang dimaksud ramah itu apa, saya tidak mendapatkan informasi itu. Nah, disinilah penting membangun kolaborasi. Kalau misalkan ramah itu tidak terjelaskan dengan detail dan program-program yang dilahirkan oleh Pak Bupati, misalkan, jangan salahkan media dong, misalkan begitu. Atau jangan-jangan memang salah media. Saya sudah setiap saat selalu kampanye bahwa Ngawi ramah, tapi nggak ada yang nulis, tidak tertarik. Nah, saat ini pandangan publik itu sudah berbeda. Maka platform-platform global itu sudah mau beralih. Kenapa? Karena pandangan-pandangan publik tidak akan membuka digital kalau saya tidak perlu. Tapi kalau saya perlu sesuatu, saya akan buka. Sekedarnya. Nah, ini proses yang cukup lama. Sejak digital berkembang, konstruksi dan ideologisasi terhadap publik ini cukup berat. Makanya saat ini yang digemborkan adalah oleh semua pihak, ayo bangun literasi digital, literasi media dan macam-macam. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia dikasih tahu. Saya pernah keliling di Malang itu, pernah keliling karena ditugasi oleh Nahdlatul Ulama untuk ngaji atau tadarus digital, tadarus medsos ya, apalagi di bulan puasa, melakukan edukasi. Engkau apa? Kenapa buka TikTok? Kenapa buka Facebook? Kenapa buka media sosial dan macam-macam? Pingin apa? Pingin bahagia, hiburan, atau pingin lagu dan lain sebagainya. Nah, platform-platform global ini juga saat ini lebih dinamis dan menyesuaikan pokok-pokok pikiran publik yang ada. Nah, ini kita sebagai penyedia konten harus siap dong menyediakan itu. Kalau misalkan Pak Bupati itu brandnya menggunakan Ngawi ramah, apa saja loh Ngawi ramah yang dimaksud itu seperti apa? Kalau publik itu butuh, kalau publik itu tertarik
Kalau brand itu menguat, maka edukasinya atau literasinya akan naik. Saya yakin Pak Bupati sudah menguasai hal itu ya, karena sudah 2 periode beliaunya ini sudah matang dengan itu, ramah apa dan Ngawi harus bersikap apa dan seperti apa. Saya kira beliaunya cukup memahami secara betul lah kapan harus berkolaborasi dengan media, bagaimana melayani media dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kita atau pejabat lah, oknum pejabat tidak memahami kondisi digital yang sangat dinamis sekali. Tidak bisa kita buat patokan seperti 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu, karena cukup cepat perubahan teknologi. Mas Ainun tadi soal katalog Google ya Mas Ainun ya. Kalau kita pakai kata kunci Ngawi atau Bupati Ngawi itu sampai halaman ketiga Mas. Katalog Google itu bahwa 2 kali kontestasi pemilu kada lawannya kotak kosong terus, isinya Oni Anwar Harsono. Nah Pak Bupati ini kan masih segar, masih baru di periode kedua. Nyambung tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ainun soal Ngawi ramah itu, apa yang ingin dikepung di katalog Google? Soal layanan dasarnya kah, pariwisatanya kah, kulinernya kah, atau apa Pak Bupati? Oke, jadi betul tadi Mas Ainun menyampaikan bahwa value kalau kita mau nyari suatu berita, ya bukan berita lah, orang itu search di platform global itu mesti dia punya maksud, algoritma untuk kemudian kita nyantol di halayak ramai ketika search engine-nya mungkin ya bisa apa aja lah, tidak hanya Google ya, mesti suatu hal yang mereka ingin cari, dan itu secara data itu platform global itu punya seperti itu. Nah kita memang ingin kemudian masyarakat ya punya literasi ketika mereka search Kabupaten Ngawi gitu. Ini kemudian muncul suatu pemberitaan Ngawi itu yang seperti apa, sehingga nyantolkan terkait konten-kontennya itu ya sesuai dengan masyarakat, value yang mau dicari itu apa. Itu betul sekali ya. Nah, kita memang belum secara komprehensif melakukan hal tersebut, karena ini memang butuh proses ya, membiasakan akhirnya suatu government itu punya ya, kalau di sini dinasnya Kominfo, punya piawai, terus kemudian bisa membersamai apa yang dimaksud saya tadi, karena benar disruption perubahannya itu cepat sekali. Jadi ketika kita biasa pakai media sosial yang umum dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ngawi misalkan, dulu platform yang utama sering dipakai itu Facebook misalkan. Ketika kita sering konten di Facebook dengan tagar-tagar tertentu, dulu rame, orang nimbrung, terus akhirnya melihat berita tentang Ngawi. 1 tahun kemudian, ganti lagi Instagram gitu. Instagram kita berubah lagi, dan algoritmanya juga Instagram beda lagi dengan, meskipun sekarang sudah Meta itu jadi satu, tapi tetap berbeda. Setelah masuk, teman-teman di Kominfo masuk di situ, berapa tahun kemudian TikTok yang lagi ngetren. Nah ini kan harus terus beradaptasi. Jadi pemerintah itu juga harus beradaptasi bagaimana kemudian kontennya ya. Government juga harus punya konten untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat.
Nah, saya sepakat bagaimana membangun sinergi kolaborasi media mainstream dengan media sosial, kemudian dengan government, itu supaya message-nya itu bisa disampaikan kepada publik itu dengan baik. Apa yang sebenarnya kita ingin bangun dengan Ngawi Ramah itu seperti apa? Jadi kita ini pengen mengedukasi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Jadi kita tidak melulu bagaimana membangun itu secara fisik. Jadi kalau kita melihat masyarakat dipertontonkan terus bahwa pembangunan berhasil itu karena sudah bisa membangun A, B, C, D secara fisik. Ya. Kemudian kita lupa bahwa bangunan yang harus kita capai itu holistik, menyeluruh ya, menyeluruh bahwa bangunan sumber daya manusianya itu jauh lebih penting daripada sekedar bangunan fisik. Di era saya waktu itu masyarakat ini ya karena sudah lama sekali mendambakan jalan yang bagus ya. Dulu kalau masuk Ngawi itu terkenal wisata Jeglongan Sewu. Jeglongan Sewu. Setiap masuk Ngawi gerojal-gerojal, wah itu Ngawi ini ya. Dulu seperti itu. Jadi mau nggak mau, bagaimana pemerintah itu kemudian bisa menarik simpati masyarakat, tentu saja fisik terkait infrastruktur jalan ini harus firm dulu, harus mantap dulu. Sebelum kita mau kemana-mana untuk mengajak partisipasi masyarakat itu, hal dasar ini harus bisa dulu. Kalau dulu zaman Rasulullah ketika berdakwah ngajak mau sholat, itu yang ditanyakan itu bukan terkait akidah syariat dulu, tapi yang ditanya awakmu wis mangan apa durung? Nah, gitu. Jadi masalah jasmani itu, masalah perut itu ditanya lebih dulu karena itu dasar ya, karena itu dasar. Ketika belum makan diajak makan dulu, ketika sudah kenyang ayo sholat, seperti itu. Begitu juga dengan Ngawi, hal dasar terkait kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi itu apa? Jalannya bagus dulu gitu. Kita jangan ngomong ngajak orang mau gini, mau itu dan lain sebagainya, melihat jalan itu aja sudah nggak tega untuk meneruskan hal-hal yang lain terkait hal-hal yang sifatnya membangun spiritual itu tadi. Tapi ketika sudah jalan mantap 95% atau di atasnya, nah baru kita bangun bagaimana ruang-ruang untuk kita bisa mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi ini dibangun spiritualitasnya, terus dibangun karakternya, akhlaknya, itu akan jauh lebih mudah. Nah, dengan begitu kita bisa memastikan ya, partisipasi masyarakat itu bisa hadir. Nah ini yang kemudian bagaimana kita ingin mendukung bahwa ramah itu tidak hanya sekedar slogan ya, untuk pemanis saja, tapi benar-benar secara menyeluruh masyarakat Kabupaten Ngawi itu bisa memiliki karakter budi pekerti yang baik, ya, ramah dengan siapapun itu, sehingga bangunan SDM Kabupaten Ngawi ini benar-benar bisa menjadi ciri ya. Tadi lokalitas yang disampaikan Mas ini, lokalitasnya atau value Kabupaten Ngawi itu ketika masuk Ngawi itu orangnya itu rapiak, mudah tersenyum dan lain sebagainya. Nah, membangun harmoni seperti itu ya berawal dari bagaimana ngopeni yang dasar itu rampung dulu. Kita ngomong ramah, ayo ketemu orang itu harus senyum, ceria dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika jalani itu nggak ramah duluan, ya. Kok nyuruh orang mau ramah itu ya susah. Ya, jadi ketemu jalan tok wes sudah menjadi masalah tersendiri gitu ya. Apalagi terus kemudian ngajak masyarakatnya berkarakter baik, ramah dan sebagainya, ya meskipun itu tidak dibangun secara terpisah ya. Jadi bebarengan, membangun fisik yang baik, membangun karakter yang baik itu bisa bebarengan. Tapi lebih mudah ketika apa yang menjadi urusan
dasar urusan perut, urusan jasmani, urusan yang tampak ini selesai dulu, baru membangun karakter itu tadi. Ya, karena karakter itu kan nggak tampak, ya, hati yang baik itu kan nggak tampak. Nanti bisa jadi orangnya kelihatan kalau ketemu diajak ngobrol enak, tapi ketika berpaling ngerasani dan sebagainya, ini kan hal yang tidak tampak itu tadi. Kalau menurut saya yang dibangun seperti itu. Jadi kita ingin mengepung tadi value yang mau dibangun ini secara holistik dan komprehensif, kita menyeluruh bagaimana. Nah, ini juga masuk di visi kita Semesta Berencana. Jadi membangun Kabupaten Ngawi itu tidak top down, tidak pula juga melulu bottom up. Jadi kalau tadi yang disampaikan literasi itu belum bisa jalan dengan baik, ya, informasi belum bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik, perencanaan yang bottom up bisa jadi juga keliru karena informasi kan masih belum sampai kepada masyarakat kita secara utuh. Jadi ya dua-duanya tetap bisa jalan. Ada koridor, ada menu yang harus disepakati, tapi masyarakat bisa memberikan masukan, kritik, saran dan sebagainya sehingga kita bertemu di tengah-tengah. Yaitu yang namanya Semesta Berencana. Semesta.